Di circle kalian atau di lingkungan kalian pasti ada seorang yang kalian anggap kurang pintar dan agak sedikit bodoh. Dia mau disuruh-suruh, disuruh ini, disuruh itu, dan pokoknya dia paling dongo di kelompok kalian. Tapi hati-hati, di balik itu semua pasti dia merencanakan sesuatu untuk kalian semua. Jadi sebelum kita mulai, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan lain sebagainya. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata paling brutal untuk malam hari ini. Pada tahun 2012 di negara Inggris ada seorang wanita bernama Hannah Windsor. Dia adalah seorang gadis yang berusia 17 tahun yang berasal dari Brinklehead. Hannah memiliki masa kecil yang cukup bermasalah. Dia telah didiagnosis dengan gangguan hiperaktif defisit perhatian atau dikenal sebagai ADHD, dan ini menyebabkan beberapa masalah selama waktunya di sekolah. Namun meskipun demikian, dia adalah orang yang cukup populer. Saudara perempuannya menggambarkannya sebagai nyawa dan jiwa, dan bahwa dia adalah tipe orang yang bisa berteman dengan siapa saja. Hannah belajar tari di perguruan tinggi dengan harapan suatu hari menjadi seorang guru tari. Pada bulan Februari 2012, Hannah tinggal di akomodasi yang tidak bersahabat untuk kaum muda tunawisma. Meskipun banyak dilaporkan oleh media bahwa dia telah melakukan kontak dengan sejumlah besar lembaga-lembaga yang dirancang untuk membantu orang yang lebih muda, seperti perwakilan dari layanan kesehatan, pendidikan, perawatan sosial, pelanggaran remaja, dan perumahan. Jadi ini mengisyaratkan bahwa dia mengalami beberapa masalah serius dengan kehidupan pribadinya. Hannah juga punya pacar yang berusia 18 tahun yang bernama Adam Lewis. Keduanya bertemu di sebuah sekolah yang dirancang untuk orang yang lebih muda yang memiliki masalah perilaku. Adam lahir di Morton dan seperti Hannah, dia juga menderita ADHD, tetapi Adam juga memiliki banyak masalah lain. Dia kemudian digambarkan sebagai seorang pemuda bermasalah. Saat tumbuh dewasa, dia sangat menderita di tangan orang tuanya, dan dia diabaikan oleh mereka dengan sangat buruk. Dilaporkan bahwa perkembangan Adam tertunda oleh kesulitan belajar. Dia memiliki IQ yang sangat rendah dan gangguan kepribadian. Ketika Adam mulai sekolah, menjadi jelas bagi para guru bahwa dia sangat menderita. Dia tertinggal dan berjuang untuk berkonsentrasi. Dia juga berjuang untuk menjalin hubungan dengan teman-teman sekelasnya yang menunjukkan sedikit minat untuk berteman. Ada juga laporan yang menunjukkan bahwa dia kadang-kadang bisa menyerang dengan cara yang kasar. Ketika Adam berusia sekitar 9 tahun, orang tuanya kehilangan hak asuh karena mereka tidak melakukan upaya untuk memperbaiki masalah Adam, dan dia kemudian dikirim untuk tinggal bersama kakek neneknya dengan semua catatan kakek neneknya melakukan semua yang mereka bisa lakukan dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan trauma apapun yang dihadapi dalam tahun-tahun singkatnya. Tetapi sepertinya kerusakan telah terjadi. Adam akan segera menunjukkan semua gejala khas seseorang yang telah menderita di tahun-tahun pembentukan mereka. Perilakunya dikatakan sangat impulsif dan dia banyak berjuang di sekolah. Menjadi jelas bahwa Adam membutuhkan pendidikan yang dirancang khusus kepada seseorang dengan masalah kesehatan mental. Ketika dia berusia sekitar 11 tahun, dia mulai membakar dan menyakiti dirinya sendiri. Dia juga mulai minum alkohol dan menggunakan zat-zat ilegal. Laporan menunjukkan bahwa Adam memiliki kemampuan terbatas untuk memikirkan sesuatu dan berjuang untuk mengendalikan tindakannya. Sekitar titik inilah Adam dipindahkan ke sekolah khusus tempat dia akan bertemu dengan Hannah Windsor. Keduanya mulai menjalin hubungan tuh. Suatu saat ketika mereka lebih tua, mungkin sekitar tahun 2011, pada saat itu Adam berusia 18 tahun. Dia memiliki mental seseorang sekitar 11 tahun. Walau udah berumur, perilakunya masih seperti anak-anak.
Kalau lo pernah melihat film India yang bertema alien, nah seperti itulah gambaran Adam. Gue tidak dapat menemukan banyak informasi tentang hubungan pasangan itu, tetapi tampaknya mereka sangat bergejolak dan mereka sering putus dan kembali bersama lagi. Pada tahun 2011, perilaku Adam menjadi lebih memprihatinkan. Pada tanggal 12 Mei, dia membobol flat mantan pacar saudara perempuannya. Dia mencuri sejumlah barang, tetapi setelah menggeledah flat, Adam memutuskan untuk membakar 2 kali sebelum dia memutuskan untuk pergi. Hal ini menyebabkan banyak kerusakan pada rumah mereka yang menghancurkan beberapa perabotan dan menyebabkan sejumlah besar kerusakan. Tindakannya juga membahayakan nyawa orang lain yang tinggal di dekatnya. Layanan darurat dipanggil dan api berhasil dipadamkan. Tetapi Adam tahu bahwa tidak akan lama sampai polisi mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Yang menyadari hal ini, dia lalu memutuskan untuk bersembunyi dari pengejaran polisi. Dia bersembunyi dan berencana untuk menghabiskan beberapa malam berkemah di sebuah bukit bernama Bukit Winston. Dia mendirikan kemah di daerah tersebut dan Adam membawa sejumlah kebutuhan yang akan dia perlukan untuk tinggal di sana. Salah satu barang yang dia bawa yaitu sebuah pisau tentara Swiss yang sangat tajam. Begitu Adam mendirikan kemah, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon sang pacar yakni Hannah. Dia menyuruhnya untuk datang dan menemuinya di lokasi tersebut dalam waktu dekat. Tetapi selama panggilan telepon ini, Adam akhirnya memberitahu Hannah semua tentang perampokan yang dia lakukan barusan. Adam menjelaskan kepadanya dengan sangat rinci tentang apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, polisi masih sedang mencari Adam dan surat perintah segera dikeluarkan untuk penangkapannya. Hannah pasti agak terganggu oleh pengakuan Adam atas kejahatannya. Jadi dengan informasi yang telah dia berikan kepadanya, lalu Hannah dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang pembakaran dan perampokan yang dilakukan Adam. Pada hari Senin tanggal 14 Mei, dia membuat pernyataannya ke pihak polisi. Dia duduk dengan polisi untuk beberapa waktu dan sebelum dia pergi, mereka menyerahkan Hannah sebuah catatan. Di catatan ini ada nomor yang bisa dia gunakan untuk langsung menghubungi polisi kapan saja. Mereka juga menjelaskan kepada Hannah bahwa Adam adalah individu yang sangat berbahaya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjauhi dirinya. Meskipun ada peringatan ini, Hannah masih memutuskan untuk berteman dengan Adam atau berhubungan dengannya. Dia mengunjungi perkemahan tempat Adam yang bersembunyi pada hari Rabu tanggal 16 Mei. Apa yang sebenarnya terjadi sejak saat ini tidak begitu jelas. Namun ini adalah apa yang polisi yakini terjadi ketika keduanya bersama di perkemahan di tengah hutan. Adam telah mengetahui bahwa Hannah telah melaporkan sikapnya tadi ke pihak polisi dan telah memberi mereka informasi tentang kejahatannya. Catatan kecil dengan nomor yang diberikan polisi padanya telah dirobek-robek di dekat tempat perkemahan itu. Adam mungkin marah dan menjadi sangat marah, hanya Adam yang tahu. Urutan serangan berikutnya terjadi, tetapi gue tidak berbagi kengerian daripada yang diderita Hannah. Tetapi gue akan berbagi kengerian dari apa yang diderita Hannah. Adam mencengkram dan memukuli Hannah sebelum mengikatnya ke pohon. Dia menutup mulut Hannah dengan selotip dan pakaiannya pun dilepas. Adam kemudian melanjutkan untuk memaksa dirinya pada Hannah. Sebuah benda tajam yang dimasukkan ke bagian pribadi Hannah yang menyebabkan luka dalam. Pisau tentara Swiss kecil yang dibawa Adam juga digunakan untuk memotong daerah pribadinya. Juga pisau itu juga diseret di sepanjang tubuhnya yang menyebabkan luka yang sangat mengerikan, terutama di payudaranya. Dia juga menusukkan pisau itu dalam-dalam ke paha Hannah dengan pisau masih bersarang di pahanya. Adam menyeret pisau itu ke bawah sampai ke lututnya, sementara Hannah masih sangat hidup dan dia menyebabkan kehilangan banyak darah dan rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah berjam-jam siksaan, Adam kemudian menggunakan tali yang dibawanya untuk mengikatnya di leher Hannah.
Dia kemudian mencekiknya sampai mati. Penyebab kematian Hana adalah karena kehilangan darah atau pencekikan. Tidak jelas yang mana yang membunuhnya. Terlebih dahulu, Adam menyiksa Hana untuk waktu yang cukup lama. Kengerian yang pasti dia alami benar-benar tidak terpikirkan. Setelah Adam yakin bahwa Hana sudah mati, dia melepaskan ikatan yang menahannya di pohon dan dia menutupi tubuhnya dengan ranting, cabang tanah, dan dedaunan. Menurut dokumen pengadilan resmi, Adam bangun keesokan paginya dan melihat seorang pria yang sedang berjalan di daerah tempat dia berkemah. Adam kemudian mendekati pria ini dan menanyakan kepadanya pertanyaan yang agak menyeramkan. Yang dia ajukan adalah hukuman macam apa yang akan diterima seseorang seusianya karena membunuh seseorang. Percakapan lengkap yang dibagikan Adam dengan pria yang dimaksud tidak jelas secara rinci, namun gue dapat membayangkan bahwa dia akan lebih baik dibawa kembali. Pada tanggal 18 Mei, 2 hari setelah dibunuhnya Hana dilaporkan hilang ke pihak polisi. Pada hari yang sama, Adam ditemukan juga oleh pihak berwenang. Dia ditemukan tidur di jalan di stasiun kereta api dan kemudian melakukan pencarian di basis data komputer nasional. Polisi yang mengungkapkan bahwa dia dicari karena perampokan, bukan karena pembunuhan. Karena kasus yang baru ini belum diketahui, Adam akhirnya ditangkap. Sepatu yang dikenakan Adam saat dia ditangkap adalah sepatu yang dicuri selama perampokan dan penyerangan aset, dan sepatu itu berlumuran darah, yaitu darah Hana dong. Namun polisi tidak pernah mengetahuinya dan dia dengan cepat dibebaskan setelah pihak berwenang menganggapnya aman untuk dikembalikan ke masyarakat. Sementara dia menunggu persidangan, tetapi ketika dia berada di bil, Adam berterus terang tentang apa yang telah dia lakukan. Dia pergi dan berbicara dengan saudara perempuannya dan menceritakan kepadanya tentang pembunuhan brutal dan sadis yang baru saja dia lakukan. Beberapa hari sebelumnya, saudara perempuan Adam tentu saja benar-benar ngeri. Dia segera pergi dan memberitahu kakek nenek mereka tentang apa yang baru saja dia temukan. Kakek nenek Adam meskipun sangat sakit tidak membuang-buang waktu dan mereka langsung memanggil polisi. Beberapa saat setelah diberitahu, polisi pun datang dan menangkap Adam. Dia disuruh mengaku dan menunjukkan kepada pihak berwenang di mana mayatnya berada. Pada tanggal 19 Mei, tubuh Hana akhirnya ditemukan. Mereka yang menangani kasus ini merasa ngeri dengan kondisi tubuh Hana. Jelas hanya dengan melihatnya bahwa dia telah menderita penyiksaan yang ekstrim dan berkepanjangan. Berita tentang kejahatan yang mengganggu itu menyebar ke seluruh masyarakat. Pemakaman dan doa bersama diadakan untuk Hana, di mana menjadi jelas betapa populernya dia. Sebenarnya lebih dari 200 orang banyak yang mengenakan warna favorit Hana, yaitu merah muda, menghadiri pemakamannya. Pada bulan Juni, Adam ditanyai mengapa dia membunuh Hana dengan cara yang begitu keji. Adam mengatakan kepada polisi bahwa Hana telah menamparnya dan ini membuatnya menjadi marah dan menyerangnya. Dia mencoba melepaskan diri dari semua tanggung jawab dan mencoba untuk mengklaim bahwa dia bertindak sebagai semacam pembelaan diri. Meskipun Adam sama sekali tidak memiliki tanda-tanda di tubuh atau wajahnya yang menunjukkan bahwa Hana telah menyerangnya. Seperti yang dia klaim, polisi kemudian mengajukan pertanyaan yang logis bahkan jika dia memukulnya. Mengapa dia memutuskan untuk membunuh Hana dalam jangka waktu yang lama? Mengapa dia tidak mendorongnya saja atau menenangkannya? Untuk pertanyaan ini Adam tidak punya jawaban dan dia tidak pernah memberikan motif yang sebenarnya mengapa dia membunuh Hana dengan cara yang dia lakukan. Namun ketika polisi datang ke daerah tersebut untuk mencari petunjuk, mereka menemukan selembar kertas yang Hana terima dari polisi dengan nomor telepon. Mereka yang mengisyaratkan bahwa Adam menemukannya dan merasa dikhianati, menyiksanya untuk membalas dendam. Momen rekaman CCTV dibagikan oleh media setelah berita kematian Hana. Dalam rekaman yang mengerikan ini, dia terlihat berjalan. Ini adalah saat-saat terakhir hidup Hana. Hanya beberapa menit kemudian dia diikat ke pohon. Saat proses hukum dimulai, Adam diizinkan untuk mengajukan pembelaan. Dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhannya. Meskipun mungkin karena dari pengacaranya, dia segera mengajukan pembelaan.
Kondisi mental Adam dievaluasi oleh para profesional dokter yang menyimpulkan bahwa dia memiliki kesulitan belajar ringan dan gangguan kepribadian. Dia juga menyadari bahwa Adam kurang peduli dengan perasaan orang lain. Meskipun Adam mengubah pembelaannya menjadi bersalah, dia mengatakan dia tidak dapat mengingat sebagian besar dari apa yang terjadi karena dia waktu itu pingsan. Namun banyak yang percaya bahwa Adam berbohong dan dia ingat persis apa yang dia lakukan kepada Hana. Adam mengaku bersalah. Persidangan tidak harus dilanjutkan karena untuk menyelamatkan keluarga Hana dari arus dan melihat foto-foto tempat kejadian perkara dan tubuh Hana. Selama vonis, hakim membacakan pernyataan yang mereka siapkan yang mengatakan bahwa sementara hakim membacakan pernyataan Adam tidak menunjukkan emosi dan tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Berikut adalah apa yang dibacakan hakim Adam Lewis. Ini adalah serangan tanpa ampun dan mengerikan yang berkepanjangan yang pasti sangat menyakitkan bagi Hana Windsor. Anda mengatakan dia memukul Anda, tetapi bahkan jika dia melakukannya, ini tidak mulai menjelaskan mengapa Anda membuatnya menderita seperti yang Anda lakukan. Anda tahu persis apa yang Anda lakukan pada Hana dan dalam urutan apa Anda melakukannya, namun jelas bahwa Anda dengan sengaja menimbulkan cedera kejam padanya yang pasti menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Anda mengikat Hana ke pohon dan menutup mulutnya dengan selotip. Anda dengan paksa menembusnya dan menyebabkan memar dan robek. Anda memotong ke bagian luar bibir kemaluannya. Cedera tidak biasa lainnya yang pasti Anda lakukan dengan sangat sengaja. Anda menyeret pisau ke seluruh tubuhnya dan menikam tubuhnya beberapa kali. Anda menikamnya melalui bagian dalam kaki sampai ke lutut yang menyebabkan kerusakan pada arteri dan pendarahan internal. Dan Anda melakukan ini saat Hana masih dalam keadaan hidup. Memikirkan Adam duduk dan mendengar ini di pengadilan dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Jadi Adam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 22 tahun penjara. Hukuman yang diterima Adam Lewis kemungkinan akan membuat banyak pemirsa marah. 22 tahun untuk kejahatan biadab seperti itu bahkan tidak terasa adil. Hana berusia 17 tahun dan memiliki seluruh hidupnya di depannya. Namun hakim menyoroti dua fitur hukuman seumur hidup itu. Fitur pertama adalah bahwa ia tidak akan secara otomatis dibebaskan setelah ia menyelesaikan masa hukuman minimal 22 tahun penjara. Ini akan diputuskan oleh Dewan Pembebasan Bersyarat ketika hukumannya habis. Apakah sudah aman untuk mengizinkan pembebasannya? Yang kedua adalah bahwa ketika ia dibebaskan dengan lisensi hukum yang berlisensi seumur hidup, tidak akan berakhir. Ia harus mematuhi ketentuan lisensinya selama sisa hidupnya. Jika semua waktu Adam akan mengulangi perbuatannya, negara memiliki kewenangan untuk memanggilnya kembali ke penjara untuk terus menjalani hukuman seumur hidup selama diperlukan. Banyak yang berharap demi kepentingan publik dan keadilan bagi Hana, Adam akan tetap di penjara selama sisa hidupnya. Jadi, itu adalah kisah tragis Hana yang dihabisi oleh pacarnya yang agak sinting, yaitu Adam. Ternyata orang yang kita anggap bodoh di lingkungan kita ternyata pintar dan sangat kejam. Gue pamit di hadapan kalian semua, dan see you on the next video, and bye-bye.